Perkenalkan, nama saya Okinawa Valentine dengan NIM 20211118 dengan partner saya. Saya Nia Leston dengan NIM 2021-046. Hai, perkenalkan nama saya Edwin Thomas Renata dengan NIM 2021-041. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang materi mengenai audit sumber daya manusia. Baik, audit sumber daya manusia itu membantu perusahaan dalam kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lalu menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi. Baik, berikut ini gambar tentang kerangka kerja dari audit sumber daya manusia. Yang pertama itu diawali dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis sendiri itu penentuan prioritas, pengembangan strategi SDM, aktivitas program SDM harian, dan selanjutnya. Baik, berikut ada daftar periksa sumber daya manusia. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Yang kedua, uraian atau deskripsi posisi. Ketiga, rencana keberhasilan manajemen. Keempat, kebijakan rekrutmen. Kelima, prosedur rekrutmen, program perkenalan, penilaian kinerja, penilaian potensi individu, perencanaan jenjang karir, program pelatihan, administrasi kompensasi, fungsi departemen SDM, perencanaan manusia, catatan pribadi, relevansi aplikasi komputer, pemahaman iklim organisasi, pembagian informasi dengan karyawan. Yang ke-18, desain pekerjaan, lalu hubungan industrial, kesehatan karyawan, keamanan karyawan, pelayanan karyawan, pengumpulan angka statistik, praktek pengunduran diri, dokumentasi atau formulir, keamanan, lalu yang terakhir interaksi sosial. Baik, untuk tujuan audit sumber daya manusia, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program aktivitas SDM. Baik, selanjutnya materi mengenai manfaat audit sumber daya manusia. Beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia itu antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional terhadap Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong terjadinya keberagaman kebijakan dan praktik-praktik SDM, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, meningkatkan keinginan untuk merubah dalam Departemen SDM, lalu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Beberapa pendekatan dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pendekatan komparatif. Dalam pendekatan komparatif ini, tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia secara spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran.
Lalu yang kedua itu ada pendekatan otoritas pihak luar. Pendekatan otoritas pihak luar ini, dalam pendekatan ini tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadapnya aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Lalu yang ketiga ada pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia itu menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan-kesalahan tersebut masih kecil, berupa data yang dikumpulkan per tahun dengan metode kuantitatif seperti regresi, yaitu memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya. Lalu ada korelasi, yaitu mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Lalu diskriminan, mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Lalu yang keempat itu ada pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan kebijakan serta prosedur-prosedur perusahaan. Melalui upaya-upaya pencarian fakta, tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Lalu yang kelima itu ada pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan ini digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Langkah-langkah audit SDM itu tahapannya meliputi yang pertama ada audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program. Lalu yang ketiga ada audit lanjutan, pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Baik, selanjutnya itu membahas tentang audit pendahuluan. Nah, pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian info, latar belakang, dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Tujuan audit dalam audit SDM ini harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Tujuan audit sendiri itu terdiri dari 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi. Kriteria ini berupa yang pertama rencana sumber daya manusia, yang kedua kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, yang ketiga tujuan setiap program sumber daya manusia, yang keempat adalah SOP perusahaan. Next. Lalu kita masuk ke cause. Cause ini adalah penyebab atau merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Lalu kita masuk ke akibat, yang merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang ada dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Kita masuk ke review terhadap sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia yang perlu dicermati oleh audit. Yang pertama adalah tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Yang ketiga adalah anggaran program. Yang keempat, pedoman kerja atau persyaratifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Keenam adalah standar kinerja program. Next. Lalu kita masuk ke audit lanjutan.
Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan tersebut berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan yang lain. Dan dari berbagai kekurangan yang ditemukan auditor, kemudian menyusun suatu rekomendasi penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit si pendukung kesimpulan tersebut. Juga harus memuat rekomendasi ruang lingkup audit. Lalu next ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan auditor. Dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Next. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset pada umumnya, yaitu penggunaan dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses kebutuhan sumber daya manusia hingga seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Lalu bidang utama yang dicakup oleh audit atas perolehan sumber daya manusia, yang pertama adalah penyusunan staf dan pengembangan. Yakni yang pertama ada rekrutmen, yang dicakupnya adalah sumber rekrutmen, ketersediaan calon pelamar, yang ketiga adalah lamaran pekerjaan. Yang kedua, seleksi dan penempatan, meliputi rasio seleksi, prosedur seleksi, dan adanya peluang kerjasama. Next. Penyusunan staf dan pengembangan. Yang ketiga ada pelatihan dan orientasi. Yang pertama, program orientasi, tujuan pelatihan dan prosedur, tingkat proses belajar. Lalu yang keempat ada pengembangan karakter yang meliputi keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, dan upaya pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada audit atas perolehan SDM. Yang pertama, perencanaan SDM, yang merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuan. Lalu ada manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kalau kata bentar, salah aja. Lalu next ada manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. 3, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang terakhir ada menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Next. Lalu ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua ada perencanaan dan pengembangan karir. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, kompensasi dan balas jasa. 5, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam adalah kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan.
Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti benar mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, yang kedua, kriteria pelatihan, ketiga, materi dan prinsip pembelajaran, yang keempat, ada program aktual, yang kelima, ada output setelah pelatihan, yang keenam, evaluasi dan timbal balik karyawan. Next, ada perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Empat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang tujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. 8. Memuaskan kebutuhan karyawan. 9. Membantu perencanaan tindakan afirmatif. Next. Lalu kita masuk ke unsur-unsur kinerja. Yang pertama ada faktor kemampuan atau ability dengan rumus knowledge plus skill. Lalu yang kedua ada faktor motivasi atau motivation dengan rumus attitude plus situation. Lalu human performance, yaitu ability plus motivation, yang dilambangkan dengan P atau kinerja, sama dengan A atau ability dikali effort, atau E dikali support atau S. Next akan dilanjutkan oleh Saudara Niel. Untuk Saudara Niel, saya persilakan. Baik, di sini ada produktivitas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kemampuan bawaan, lalu yang kedua usaha yang dilakukan, lalu yang ketiga itu ada dukungan. Untuk kemampuan dan kemampuan bawaan itu terdiri dari bakat, ketertarikan, faktor kepribadian, faktor kejiwaan. Untuk usaha yang dilakukan itu terdiri dari motivasi, etika kerja, kehadiran waktu kerja, rancangan, dan pekerjaan. Untuk dukungan itu terdiri dari pelatihan, peralatan, mengetahui harapan, dan kerja yang produktif. Selanjutnya ada kompensasi dan balas jasa. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja. Tujuannya adalah yang pertama, menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Lalu yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Lalu yang kelima, meningkatkan disiplin karyawan. Yang keenam, mencegah masuknya serikat pekerja ke dalam perusahaan. Lalu yang ketujuh, menghindari intervensi pemerintah. Next. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa yang pertama itu kecelakaan kerja, yang kedua penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, lalu kehidupan kerja berkualitas rendah, lalu yang keempat stres pekerjaan, dan yang kelima kelelahan kerja. Setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja yang diantaranya yang pertama memantau tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, lalu yang kedua mengendalikan stres dan kelelahan kerja, yang ketiga mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, lalu yang keempat menciptakan program kebugaran. Selanjutnya ada kepuasan kerja karyawan. Teori mengenai kepuasan kerja karyawan yang pertama itu teori ketidakpuasan, lalu yang kedua teori keadilan, dan yang ketiga teori dua faktor. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja itu ada 5. Yang pertama tempat bekerja yang tepat, yang kedua pembayaran yang sesuai, yang ketiga organisasi dan manajemen, yang keempat supervisi yang tepat, dan yang kelima pekerjaan yang tepat. Selanjutnya ada audit atas pengurangan SDM. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK yaitu yang pertama, tenaga kerja melakukan mangkir, pelanggaran maupun tindak pidana, lalu yang kedua tenaga kerja mengundurkan diri, yang ketiga terjadi perubahan struktur perusahaan, lalu yang keempat perusahaan tutup atau pilot,
Dan yang kelima, tenaga kerja masuk masa pensiun. Next. Ada beberapa instrumen pengumpulan informasi yang membantu dalam menghimpun data aktivitas sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama itu wawancara. Wawancara dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia. Komentar mereka membantu tim audit mencari bidang-bidang yang membutuhkan. Kritik dari karyawan dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh departemen atau memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga sumbangan saran manajer dapat mengungkapkan cara-cara untuk memberikan mereka servis yang lebih baik. Lalu yang kedua itu ada kuesioner. Karena wawancara itu menyita waktu dan mahal serta kerap hanya terbatas pada sedikit orang. Banyak departemen sumber daya manusia yang menggunakan kuesioner untuk memperluas lingkungan riset mereka. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka. Next. Untuk informasi eksternal adalah informasi alat outsider dari tim audit. Perbandingan memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadapnya aktivitas apa tidak. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.